warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitri Nur Oktavia. Saya Salsabila Khairunisa. Saya Ratih Yulandari. Saya Resya Lutfi Natasha. Halo guys, jadi di sini kita mendapat tugas kegiatan P5 yang dimana tugasnya itu kegiatan observasi yang bertemakan kearifan lokal. Kelompok kami memilih tema kebudayaan yang meliputi tentang kesenian. Jadi hari ini kita akan melakukan observasi di salah satu sanggar tari yang ada di lingkungan sekitar, yaitu Sanggar Tari Damar Art. Yuk ikuti terus kegiatan kita hari ini. Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mohon izin ya Pak, kami dari siswa dari SMK Negeri Dorolincar mau Observasi tentang kearifan lokal. terus sebelumnya perkenalkan diri dulu, namanya Bapak siapa? Oke. Ya baik. Terima kasih teman-teman dari SMK Darul Ulum ya. Ya, Jurusan akuntansi. jurusan akuntansi yang sudah berkenan untuk datang ke rumahnya saya untuk observasi. Ya, Kenalkan, nama saya Hasan Ilhami. Biasa dipanggil Mas Ilham atau Pak Ilham. Saya adalah founder dari Damar Art, sebuah komunitas seni yang ada di Sibrayu, berdomisili di Curah Pacul. Saya juga sebagai tenaga pendidik seni budaya di SMP Negeri Dorolincar. Aktivitas saya berkesenian di Banyuwangi, juga di Jawa Timur ya, kegiatan-kegiatan nasional kesenian. Kalau mengajukan pertanyaan apakah boleh Pak? Monggo, silakan. kalau boleh tahu Pak, sanggar ini berdiri sejak tahun berapa? Kalau Damar Art itu dirintis dari 2020. Jadi tanggalnya cantik, tahunnya juga cantik. Jadi cantiknya itu adalah Damar itu lahir di tanggal 10 bulan 10 tahun 2020. Jadi kalau dijejer itu 10 10 20 20. Nah kayak gitu. Itu kan angka yang cantik gitu. Gitu. Bisa ceritakan sedikit merintisnya Damar Art? Jadi awal mula terbentuk Damar Art ini adalah yang awal itu sebuah obrolan kecil. Ini terbentuk nama damarnya dulu ya. Ya. Nah, jadi nama damarnya dulu itu adalah dari obrolan kecil saya sama Pak Rista. Pak Rista itu sebagai, kalau di Damar itu sebagai bendahara Damar. Kalau di hati saya sebagai istri saya. Keseduyu lah. Iya kan? Jadi obrolan kecil sama Mbak Rista, ya di tempat ini. Mbak Rista di sini, ya di tempat ini. Mbak Rista di sini, saya di sana. Sejarah dari tempatnya Pak. Iya, ya seperti ini sudah. Jadi awalnya itu adalah sebuah obrolan kecil dari tekad atau kehendak yang kecil itu adalah ingin memberikan wadah atau ingin membuat sebuah wadah bagi anak-anak yang ada di sekitar Muncar, khususnya pada hal ini adalah di desa Sumberbelas. Jadi kita berkeinginan untuk menularkan ilmu yang kita dapatkan, yang memberikan ilmu apa yang kita miliki untuk kita berikan kepada
anak-anak yang ada di sumber beras seperti itu. Gitu. Damar Art ini didirikan secara mandiri atau berkolaborasi dengan orang lain? Kalau pada prinsipnya adalah, ini kalau ngomongkan misi ya Pak, misinya itu adalah sebuah kerja yang kolektif. Artinya kolektif itu adalah kebersamaan. Ya dari awal saja saya membentuk ini ya 2 orang, berarti kan ini bersama-sama berkolaborasi. Artinya berkolaborasinya itu antar individu, bukan kolaborasi dengan vendor yang lain atau berkolaborasi dengan sanggar yang lain kan. Tetapi saya berusaha berkolaborasi dengan manusia-manusia yang ada di sekeliling saya. Contohnya Mbak Ista, terus ada satunya lagi Mas Eca. Mas Eca itu sebagai sekretaris yang ada di Damar Art. Dan saya juga melibatkan guru-guru saya. Artinya guru-guru saya ya tidak terlepas dari hari ini saya besar sampai hari ini ya karena guru saya juga. Akhirnya cukup guru di situ juga saya libatkan seperti itu. Artinya ini adalah sebuah spirit kolektif bersama-sama, tidak individu, tidak saya sendiri bukan, tetapi lebih ke bersama-sama. Sejak kapan Bapak ini menekuni bidang kayak kesenian? Kalau saya sendiri itu mulai dari TK. Berarti umur saya sekarang 25 tahun, berarti berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun lebih. Jadi ada sedikit cerita ya Pak. Ini kalau saya mendengar cerita dari orang tua ya, cerita orang tua, karena yang menyaksikan kisah saya, hidup saya mulai dari kecil sampai hari ini yang memang tidak terlepas dari orang tua. Jadi saya dulu itu ketika umur 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu sangat senang namanya jalanan. Dari situ bakat saya itu terlihat sampai kaset sing ono di wong dodol kaset si PCD itu kan dulu kan nggak ada YouTube. Iya nggak. Nah dulu itu kan trennya adalah dengan kaset. Pernah lihat nggak? Iya, pernah. Itu seadanya kaset jaranan Janger campur sari gandrung itu saya beli. Itu awal mula saya tertarik di dunia seni. Selanjutnya adalah ketika ada kaset VCD rilis gitu, saya pasti beli. Apa yang tidak ada di dalam rilis saya, tidak tahu playlist saya, bahasanya kalau sekarang playlist. Kalau dulu apa yang saya tidak punya kaset pada saat itu pasti saya punya. Dari kalau dulu itu Sandi Record, terus habis itu Peristiwa Record, kalau Mbak tahu itu semua produknya pasti saya punya gitu. Jadi mulai itu aku menekuni, artinya orang tua juga melihat potensi saya, kok bakat gitu. Akhirnya caranya pada saat itu ya mengoleksi karya-karya dari VCD, DVD. Apa yang membuat Bapak tertarik sampai akhirnya bisa mendirikan sanggar tari ini? Kalau saya mau cerita ini 2 hari nggak cukup. Ini saya rangkum aja ya. Karena gini, saya mulai 2012 itu mulai nyanggar. Pada saat itu saya menyanggar di Cerah Pacul ini. Cerah Pacul ini ada sanggar namanya Padepokan Seni Dewi Skartaji. Mungkin Rara masih digendong kalau Bu Em. Saya sudah di sini. Jadi di sini dulu ada sanggar tari namanya Padepokan Seni Dewi Skartaji. Pada saat itu saya menyantrik di sanggar tersebut gitu. Ya, dengan dedikasi guru saya Pak Sukaji pada saat itu. Saya mulai menekuni dunia berkesenian. Artinya saya benar-benar merasakan dunia kesenian itu seperti apa ya di Skartaji. Pada saat ketika saya sudah mulai proses terus sampai 2000, kalau nggak salah 2017. Jadi mulai 2012 sampai 2017 saya proses, dan pada akhirnya 2017 saya menciptakan sebuah karya musik berjudul Lare Usik. Dari situ itu namanya lombanya
adalah Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Gitu. Jadi di kabupaten saya dipasrai sama guru saya untuk menggarap sebuah karya. Yo, harapan ya kamu mampu untuk menggarap ini. Dan pada saat itu saya mendapatkan juara 1 tingkat kabupaten. Dari situ ini hati ini terketuk. Ternyata enak ya. Artinya di sisi lain aku menekuni dunia seperti ini, aku juga dapat uang dari sini. Dan pada saat itu nggak main-main uangnya gitu. Kalau saya boleh sebut nominal, pada saat itu 2017 aku sudah memegang uang 1 juta dari karyaku untuk membuat ini. Kok enak ya, ternyata apa ya, apa yang kita tekuni padahal itu kan sudah senang berarti kan, apalagi dikasih uang gitu kan, saya senang kan gitu, double kill kan gitu. Akhirnya saya merasakan gini, enak ya ternyata kesenian itu karya ternyata juga dapat uang seperti itu. Dari situ sudah sampai hari ini saya menekuni bidang itu, dan pada akhirnya di 2020 itu saya memutuskan untuk bukan melepas diri, artinya saya meninggalkan Sekat Aji bukan, tetapi saya ingin membuat wadah sendiri dengan ilmu yang sudah saya dapatkan dari kuliah seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, jumlah siswa yang ada di Sanggar Tani Damar Art itu sekitar berapa? Kalau hari ini tercatat itu 387 siswa. Tetapi pada hari-harinya, artinya pada latihan rutinitasnya, itu yang datang paling sedikit itu 148, 140 kayak gitu. Undang-undang Mbak. Artinya kita melihat ya, artinya peserta didik itu dan backgroundnya peserta didik itu tidak semuanya bisa intens. Artinya intens karena kesibukannya anak masing-masing. Tetapi kalau anak yang benar-benar bakat, benar-benar punya kemauan untuk belajar, pasti dia setiap hari datang gitu. Tetapi dalam konteks ini kan semua peserta didik itu tidak sama. Dia terkadang 140, terkadang ada yang 100 itu paling sedikit kayak gitu. Di Sanggar ini yang melatih anak-anak saja atau semua kalangan? Kalau yang melatih itu kita jadi punya sistem gini. Ini sama sharing sama teman-teman yang punya YouTube dan melihat video ini. Jadi dalam hal ini sistem yang ada di Damar Art itu adalah sebuah regenerasi. Artinya regenerasi di sini adalah kita kan ada 3 kelas. Dari kelas yang paling bawah itu namanya kelas Lincir Kuning. Di situ PAUD sampai SD. Di atasnya lagi itu ada namanya kelas Sri Tanjung. Kelas Sri Tanjung di situ anak SD kelas 6 sampai SMP kelas 2. Terus atasnya lagi itu ada namanya kelas Sayu Wiwit. Sayu Wiwit ini kelas 2 SMP sampai SMA. Artinya ini ada regenerasi ya. Jadi pelatih yang ada di Damar Art itu adalah mengambil dari kelas yang paling tertinggi di Damar Art, yaitu kelas Sayu Wiwit ini tadi. Jadi kita di situ juga menyeleksi, artinya tidak semuanya menjadi pelatih, bukan. Tetapi di sana kita ada sistem rekrutmen dan ada sistem pelatihan bagi para pelatih ini tadi. Artinya kita ingin memberikan pembelajaran yang apa ya, yang baik dan tidak syukur-syukur. Tanda kutip syukur-syukur ini ya syukur-syukur mengenai materi kan ada Mbak. Ya nggak pun ada sanggar di luar kabupaten sana yang intinya wes pokoknya yang joget terus dielokin ini burine ngono ya. Tapi kalau di Damar Art itu adalah ada sistem dedikasi, ada sistem pelatihan untuk pelatih. Jadi pelatih yang ada di Damar Art itu adalah anak-anak yang senior, utamanya di sini adalah kelas Sayu Wiwit. Dan ini pun kalau setelah Sayu Wiwit ini pun nanti kalau sudah keluar, artinya keluar itu ada yang kuliah, ada yang sudah tidak di Damar Art lagi mungkin. Ini yang berikutnya yang klasik jadi ketika nanti kita berbicara tentang pertanyaannya gini, berarti Damar Art ini iso go ya gak iso gak punah ya regenerasi.
benar, saya katakan benar karena sistem kita sudah terbangun. Dan ini loh tadi, ketika ini sudah keluar, terus habis itu bukan punah Mbak, punah mati. Sudah apa bahasanya, sudah diwisuda gitu katakanlah ya, atau mencari ilmu di luar kabupaten, atau yang ada kuliah atau kerja, itu terus tetap ada. Jadi kita sistemnya regenerasi. Untuk jenis tari yang diajarkan di Sanggar ini apa saja? Ngomongkan jenis tari ini, saya akan sharing juga tentang kurikulum pembelajaran di Damar. Jadi di Damar itu ya memang agak unik. Uniknya adalah kita menerapkan sebuah kurikulum pembelajaran. Kalau di sekolah kan ada kurikulum merdeka ya kan, yang Mbak lakukan ini kan adalah P5 gitu. Kalau di Damar itu ada namanya kurikulum Damar Art. Kurikulum Damar Art itu ya ini kita mencoba dan kita mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan ya di sanggar sebelumnya, atau di studi banding di luar sana, atau sanggar-sanggar yang ada di luar sana. Artinya kita ingin mencoba kurikulum Damar Art ini jalan enggak di Damar Art. Jadi di Damar Art itu kita dengan tim, utamanya dengan para pelatih dan para penasihat yang ada di Damar Art itu membuat kurikulum Damar Art. Jadi gini Pak, di dalam 1 tahun itu ada 4 semester, dan di 1 tahun itu terbagi menjadi 6 bulan itu semester 1, 6 bulan berikutnya itu semester 2, dan di setiap 3 bulan sekali kita melaksanakan UTS. Ada ujiannya. Di 6 bulan sekali kita ada UAS. Nah, gitu. Dan itu berikutnya di bulan berikutnya gitu terus, semester 1, semester 2 sampai kayak gitu. Dan pembelajaran yang ada di Damar Art ketika semester 1 itu full pembelajaran tarian dari luar Kabupaten Banyuwangi. Contohnya tari remo, tari jublek-jublek suweng, tari merak, itu kan bukan dari Damar Art gitu. Itu di semester pertama. Ketika semester kedua itu fokusnya di pembelajaran tari yang ada di Banyuwangi, contohnya dari tari gandrung, tari oncelang lidah untuk anak-anak yang kecil kayak gitu. Dan utamanya kita memberikan materi yang karyanya itu adalah karya originalitas dari Damar Art sendiri. Jadi Damar Art sendiri sudah punya karya juga. Alhamdulillah juga lumayan banyak. Mbak ingin sepil dan teman-teman ingin tahu, silahkan dicari di YouTube-nya Damar Art. Itu juga ada di sana. Artinya kita juga fokusnya mempelajari karya itu juga, karena apa? Ini tadi Mbak, ada regenerasi. Ketika generasi pertama ini nanti ketika diundang sama bupati sudah tidak ada, ini siapa yang menggantikan? Masa arek dhewe arep kan gitu, arep nyeluk tekan jobo kan gitu, enggak. Tetapi di sini ada sebuah transpos sebuah ilmu kepada adik-adiknya gitu. Jadi materi yang ada di Damar Art itu seperti itu. Jadi bulan semester pertama itu kita pengkayaan dari luar, tarian luar. Ketika semester kedua itu adalah fokusnya karya-karya yang ada di Damar Art dan karya yang ada di Terus di Damar kan anak-anak tarinya banyak, itu dibagi per kelas kan Pak? Atau dibagi per kelompok? Yang saya sampaikan tadi, jadi ada per kelas, ada kelas, dan di kelas tersebut dibagi lagi menjadi kelompok gitu. Jadi contohnya ini Mbak, saya sampaikan ya. Contohnya di Lencir Kuning. Di Lencir Kuning itu ada namanya kelas Lencir Kuning. Tetapi di dalam Lencir Kuning itu ada 3 kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, sama kelompok C. Karena memang banyaknya anak gitu. Kalau di sekolah itu rombongan belajar kelas IPA A, IPA A dan seterusnya kan kayak gitu. Nah kalau di Damar seperti itu, dan itu ada di setiap di setiap kelasnya. Di kelas Tanjung pun juga ada gitu, ada kelompok A, kelompok B, kelompok C.
di kelas Sawiwe juga seperti itu, ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Itu yang ditari Mas Ian. Ada yang di musik. Yang di musik itu adalah Lencir Kuning, ada kelompok A, kelompok B, nggak ada kelompok C, karena peminat seni musik itu kan juga tidak sebanyak seni tari kan. Iya. Terus ada lagi di kelas musik itu ada namanya kelas Sidopekso. Jadi yang tua-tua, yang senior-senior itu ada 3 kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, sama kelompok C. Jadi kalau di total ya ada lebih 16 kelompok kan gitu. Ya, 16 kelompok, 3 kelas. Kak, kalau mendaftar ke Sanggar Tari ini apa harus ada persyaratan yang harus dipenuhi Pak? Kalau ada apa saja persyaratan? Persyaratan khusus itu satu, yaitu niat. Jadi serius ini. Yang paling utama adalah niat. Jadi niat itu akan meluluh lantahkan semuanya gitu. Iya. Tapi ya itu apa, kiasan aja. Yang paling utama adalah niat. Terus yang kedua, teman-teman bisa langsung datang ke Damar Art gitu. Dari sana nanti ada adminnya, ada administrasinya, administratornya untuk memenuhi persyaratan. Kalau administrasi tidak ada sih, kayak KTP juga, cuma cukup nanti di sana teman-teman cukup mengisi biodata gitu di sana, sama membayar uang sebesar 175. Jadi 175 itu sudah dapat kaos sama dapat sampur, itu untuk kelas tari. Untuk kelas musik dapat kaos sama dapat alat pukul. Alat musik, alat pukul atau disebut sebagai tabung lah. Itu teman-teman juga bisa cek di Instagram kita, cek di website kita, itu ada. Dan itu terbuka semuanya, mau tahu. Kalau enggaknya mau daftar. Kalau minat kan. Bagaimana cara melestarikan kesenian di era modern Pak? Pertanyaan yang menarik. Saya ketika ditanya pertanyaan seperti ini tuh sangat mewakili mewakili pergerakan perasaan saya. Artinya ini adalah pertanyaan ketika banyak pertanyaan diajukan ke saya, dan saya jawabnya cukup seperti ini, Pak. Caranya adalah ya Damar Art ini. Katanya toh, katanya gini. Damar Art saat ini ngomongkan hari ini, Mbak. Karya-karyanya sangat dicintai oleh generasi milenial. Mbak merasakan apa enggak itu? Iya, Masih tahu kan? tari tanda. Dan sudah dijawab. Iya. Saya jawabnya lebih ke proses kreatifnya, Mbak. Artinya lebih kepada praktik kerja kita gitu. Bagaimana caranya? Ya yang dilakukan Damar Art ini sudah mewakili. Ya yang sampaikan sama Mbak siapa tadi? Mbak Salsa. Ya kan contohnya hari Tanjung Gembirang. Yes. Tanjung Gembirang hari ini sangat digandrungi oleh kaum milenial terutama. Ia tidak menyombongkan siapa yang tidak kenal Tanjung Gembirang ketika kita berbicara tari milenial. Karena proses kreatifnya kita menggabungkan sebuah fenomena hari ini dan kita gabungkan dengan seni tradisi. Tanda kutip di sini adalah sebuah seni tradisi yang kita gabungkan dengan unsur-unsur modern. Contohnya di sana apa? Satu, saya menggabungkan instrumen gitar cakcuk, keroncong, namanya keroncong. Dan situ keroncong ini secara rasa musikalnya sendiri orang semuanya bisa menerima. Ngomongkan musik keroncong, Mbak pasti mendengarkan keroncong pasti ya gini. Ininya kepalanya, karena memang sangat asik gitu keroncong. Karena itu kembali lagi kepada saya,
Pak, bahwa keroncong itu saya sangat suka. Kenapa ya? Enak didengar banget gitu. Artinya kenapa saya melakukan terobosan ini untuk Banyuwangi, karena memang tujuan utama saya bagaimana seni tradisi ini dicintai oleh generasi muda gitu loh. Milenial terutama di sini. Itu saya bersama istri saya, terutama Mbak Lista di sini sebagai koreografer Tanjung Gemilang, saya memberikan tantangan tersendiri untuk Mbak Lista. Coba Mbak Lista, sama ya Kak Mbak Lista. Coba yang gitu. Coba ya buat karyanya ini, gerakannya terutama gerakan TikTok itu kamu gabungkan dengan tradisi, tapi tidak juga menghilangkan esensi tradisinya gitu, tetapi bagaimana gerak-gerak ini itu bisa diterima oleh anak-anak muda gitu. Saya memberikan tantangan itu kepada Mbak Lista, dan alhamdulillah ya Mbak Lista bisa menerima tantangan tersebut. Terwujudlah karya Tanjung Gemilang itu, dan di situ saya juga menggabungkan atau memasukkan unsur-unsur modernitas. Contohnya di situ ada, pada saat kemarin itu ada yang viral, tau ganjil Mbak Ganjil, ya kan? Siapa yang nggak tahu itu? Pasti semuanya tahu. Lah, Damar Art berhasil menggabungkan isu fenomena itu di dalam karyanya, sehingga Damar Art bisa mencuat dengan karya Tanjung Gemilangnya. Itu masih satu Mbak. Sebelumnya kita berkarya tari panorama Banyuwangi, kalau Mbaknya tahu. Nah, di situ pada saat itu yang viral adalah infonemasi. Nah, pernah dengar nggak? Nah, itu Damar Art juga berhasil menggabungkan unsur itu ke dalam karyanya. Artinya Mbak, kalau ngomongkan bagaimana cara melestarikan, kalau melestarikan itu konteksnya cukup pada senimannya saja, pada pelaku seninya aja, biar yang melestarikan kita. Tetapi poin utamanya adalah kalau kita hanya melestarikan kok nggak ada pendukungnya, katakanlah di sini kalau hanya pendukung pelaku budaya dan senimannya toh, mungkin kalau ditarik persentase di Indonesia mungkin seniman itu hanya 15% atau 10%. Tetapi bagaimana masyarakat kita itu juga turut melestarikan. Kenal itu saya sudah punya rasa bangga banget itu. Kayak samen kesini tuh, samen peduli dengan ini, itu saya sangat bangga sekali gitu. Apalagi masyarakat umum kenal seni tradisi atau ikut tahu tentang seni tradisi, saya itu sangat bangga gitu. Apalagi ini melestarikan, sangat bangga kan gitu. Artinya yang saya omongkan ini tadi, mungkin Mbak, ini persepsi saya, mungkin cukup pelaku seninya dan senimannya yang melestarikan. Syukur-syukur masyarakat luas juga ikut melestarikan gitu. Caranya bagaimana? Ya mungkin dengan mengenal, mendengarkan karya-karya atau mengapresiasi karya, itu kan juga turut melestarikan. Tetapi yang pertanyaan yang Mbak tanyakan kepada saya ini tadi, ya Damar Art sudah melestarikan. Jawaban saya seperti itu. Gitu. Apa pengaruh Damar Art di kalangan masyarakat? Pengaruh Damar Art masyarakat seni, masyarakat umum, masyarakat sendi. Umum. Okay. Kalau dampak bagi masyarakat umum yang sudah saya sampaikan ini tadi, syukur-syukur masyarakat umum itu bisa melestarikan, ya setidaknya muter Tanjung Gemilang 1 hari 1 kali lah. Itu kan juga melestarikan. Iya enggak? Iya. Kan gini deh, melestarikan itu tidak harus apa ya? Harus ikut nabung, terus habis itu ikut menari. Ya syukur-syukur, aku lek kok ngono kuwi malah seneng gitu. Artinya dia juga peduli, masyarakat luas juga peduli dengan apa yang kita gerakkan gitu kan gitu. Syukur-syukur seperti itu. Tetapi dampaknya pada saat ini mungkin saya menjawab seperti ini. Ini dari kacamata saya sendiri, masyarakat sudah mau memutar karya Damar Art dari Damar Art.
Ya contohnya di sini Tanjung Kebun, panorama banyak, Banyuwangi, Wanci Kauripan itu juga mulai dikenal di kalangan pejabat-pejabat kayak gitu. Itu menurut saya ya dampak dari apa yang kita lakukan di Damar Atin. Itu sih. Jadi itu ngomongkan masyarakat umum. Iya. Ini ngomongkan masyarakat umum. Lah ngomongkan masyarakat berkesenian sangat banyak dampaknya. Enggak habis enggak saya ceritakan. Kemarin Bapak menjadi pemuda pelopor Jawa Timur Seni Budaya 2024. Gimana perasaan Bapak? Tahu ya. Ya. Kalau perasaan sih ya bangga untuk diri saya sendiri. Artinya capaian itu ya, saya tidak mengharapkan, tapi itu adalah sebuah anugerah bagi saya. Artinya saya tidak mengharapkan itu, tapi tiba-tiba diberikan apresiasi itu, diberikan mandat itu, ya saya harus siap mengembangan. Dan ini juga saya kembalikan ke pertanyaan Mbak yang sebelumnya tadi. Tema saya adalah itu. Tema saya adalah menginovasikan karya seni tradisi agar dicintai oleh generasi milenial. Artinya ya memang itu tujuan saya untuk ya bagaimana masyarakat umum itu juga memandang seni itu tidak remeh, bahwa dengan seni kita bisa menyatu, dengan seni kita bisa guyup. Sampai mengerti perpecahan di negara kita ini, Pak, menyatukannya dengan seni, enggak dengan apapun, tidak dengan agama, tidak dengan ras, atau tidak dengan pangkat, bukan, tetapi menyatukan semuanya itu dengan seni. Saya percaya dengan itu saya merasakan. Ya, itu memang tujuan saya dan cukup bangga dengan apa yang saya raih itu juga cukup bangga. Dan itu juga saya juga tidak sendiri. Ada tim di belakang saya, terutama Damar Art yang sangat mendukung dan menunjang saya sebagai pemuda pelopor. Selama berdirinya Damar Art ini, apa saja juara-juara yang sudah diperoleh atau ditetapkan? Silakan dilihat di website. Dekat pacet. Yes. Ayo, Pak. Karena kalau saya jelentrehkan satu persatu, ya ada 50 lebih. Mau harus tak ada siji. Itu mulai 2020 sampai hari ini. Yang nama Tak sepil yang terakhir aja. Yang terakhir kemarin aja. Yang kemarin itu kita alhamdulillah borong juara. Itu salah satunya. Itu ada 2 dari 6 juara. Jadi kemarin dua cabang lomba. 2 cabang lomba itu ada tari sama ada musik. Tari kita gondol 2 juara. Musik kita gondol 4 juara. Jadi yang tari ini 3 penyaji terbaik sama naskah terbaik. Kalau yang musik itu 3 penyaji terbaik, penata musik terbaik, sinden terbaik sama naskah terbaik. Itu yang terakhir, Mbak. Lainnya silahkan di-spill di website-nya Damar dan Instagram-nya Damar. Iya, Pak, namanya Damar Art bisa dinamai. Ini ya sejarahnya gini. Ya kembali lagi kepada pertanyaan misalnya tadi. Jadi memang di sini saya berdua sama Mbak Lista. Pada saat itu jenengiku bukan komunitas Damar, tetapi paguyuban seni Damar. Pada saat itu, ini sejarah singkat. Saya mendapatkan nama Damar itu ketika di perkuliahan. Pada saat itu 2019, pada saat itu kan COVID, transisi menuju COVID. Pada saat itu saya mengemban tugas namanya itu ujian proposal, uji kelayakan proposal. Mau TA itu kan? Mau TA itu kan ada namanya uji kelayakan proposal. Jadi besok sama kan mau kuliah, mau TA tugas akhir itu ada namanya uji kelayakan proposal. Pada saat itu saya mengambil sebuah filosofi Damar Suluh.
damar suluk kuwi damar kuwi ya ublek, lek suluk kuwi lampu sentore wong golek kodhok lho. Itu namanya suluk. Esensinya semuanya adalah sebuah cahaya kecil yang menerangi gitu. Dan saya lanjutkan di 2020, setelah 2019 di 2020 saya ngobrol di sini, akhirnya kayak ini damar api, damar art gitu. Dan itu kalau ngambil filosofinya ya Mbak ya, ngomongkan filosofi damar sendiri, itu esensinya adalah sebuah cahaya kecil yang menghidupi. Esensinya di sana. Kalau kita tarik di dunia berkesenian, harapan saya karya-karya damar art kecil tapi bisa menerangi wong sajagat. Nah, harapan saya seperti itu. Itu ngomongkan karya, lek ngomongkan makna, ya semoga dengan adanya damar ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Rasanya seperti itu. Dan damar jeruk. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak. Oke, sama-sama. Semoga teman-teman selalu sukses. Amin. Dan pesan saya selalu murung dalam keadaan apapun. Karena damar itu nggak mungkin padam. Damar selalu menghidup. Tadi hasil kegiatan observasi kami di Sanggar Tari Damar Art. Yuk yang mempunyai hobi nari atau suka main musik tradisional, mari gabung ke Sanggar Tari Damar Art. Kalau mau kepo lebih lanjut mengenai Damar Art, bisa langsung ke sosial media Damar Art di bawah ini. Damar Art Murung! Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.